ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib wasiatkan khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhtiar dan upaya yang nyata, yaitu dengan melaksanakan satu persatu perintah Allah dan Rasulnya, sehingga harapannya seluruh perintah Allah dan Rasulnya bisa kita laksanakan, meski pada kenyataannya baru sebagian kecil dari perintah-perintah tersebut yang bisa kita laksanakan. Tapi mudah-mudahan selama kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita untuk bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah tersebut serta dibuktikan dengan ikhtiar, maka mudah-mudahan cita-cita, keinginan, upaya itu Allah catat sebagai bagian dari upaya ketakwaan. Lalu kemudian di dalam meningkatkan iman dan takwa, berikutnya adalah dengan meninggalkan satu persatu larangan Allah dan Rasulnya, sehingga harapannya seluruh larangan Allah dan Rasulnya bisa kita tinggalkan, meski lagi-lagi pada kenyataannya baru sebagian dari larangan-larangan tersebut yang bisa kita tinggalkan. Tapi sekali lagi mudah-mudahan selama kita memiliki cita-cita dan keinginan serta dibuktikan dengan ikhtiar untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan tersebut, maka mudah-mudahan cita-cita, keinginan serta ikhtiar tadi tetap Allah catat sebagai bagian dari amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi kaitan dengan Ramadan ini. Agar Ramadan yang kita lalui ini tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami kekendoran, atau kemudian semangatnya kita di Ramadan di 10 hari terakhir itu bukan sekedar motif karena mau berakhir, tapi betul-betul motif semangat di Ramadan itu betul-betul motifnya adalah motif ketakwaan, motif iman dan motif ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kisah tersebut tentang seorang sahabat Rasulullah bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini bermimpi bertemu dengan dua sahabatnya. Karena semasa hidupnya Talhah memiliki dua sahabat yang berasal dari Bani Quraisyah. Dua sahabat ini terkenal sebagai orang yang ringan tangan dalam membantu orang lain. Dia tidak segan-segan mengeluarkan hartanya demi untuk membantu saudaranya, padahal dia tidak kenal. Ya. Dia keluarkan hartanya, dia berikan hartanya untuk membantu orang lain, membantu saudaranya yang membutuhkan, padahal tidak kenal sebelumnya. Karena dia seorang Muslim, ya, dia anggap sebagai saudaranya. Inilah motif yang menjadi salah satu munculnya kecintaan Talhah kepada dua sahabat ini. Insyaallah. Qadar wasallam dalam salah satu kesempatan, tiga sahabat ini, Talhah dan kedua sahabatnya, mendapatkan atau merasa dipanggil oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah pertemuan. Ya, dikabarkan musuh Islam, orang musyrik dan orang kafir bersatu padu akan menyerang Madinah, akan menyerang umat Islam. Maka Rasulullah mengundang kaum muslimin untuk terlibat dalam pertempuran jihad fisabilillah ini. Nah, ketika sahabat ini pun dengan antusias ingin mengikuti undangan tersebut, mereka berdiri, ya, di jajaran barisan para sahabat di dalam menjalankan jihad fisabilillah. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, sampai kemudian salah satu di antara sahabat Talhah ini gugur, ya, gugur, dan Talhah yakin betul kalau sahabat ini mendapatkan mati syahid. Ya, mati yang selama ini dipahami oleh para sahabat adalah mati terbaik, mati yang paling istimewa. Saking istimewanya Rasulullah banyak menceritakan tentang keutamaan mati syahid. Dan para sahabat memahami, ya, sampai detik itu kemudian seolah-olah tidak ada kematian yang lebih baik dari mati syahid, mati di medan jihad fisabilillah. Nah, itu sahabatnya yang kedua itu hanya terluka saja, dia masih bisa pulang ke rumahnya dan masih melanjutkan hidup 1 tahun ke depan. Barulah setelah 1 tahun berikutnya sahabatnya yang kedua ini meninggal itu lantaran sakit. Ya, takdir Allah, ya, menetapkan dia sakit kemudian akhirnya meninggal. Nah, setelah sekian lama Talhah ini rindu ingin bertemu
Lalu tidak lama setelah itu gerbang surga terbuka. Setelah gerbang surga itu terbuka, ada suara dari dalam memanggil salah satu di antara tiga sahabat ini. Wahai fulan bin fulan, masuklah kepadaku. Rupanya surga tadi itu memanggil salah satu dua sahabatnya Talha. Siapa yang dipanggil pertama? Kawannya yang nomor dua yang Allah takdirkan meninggal karena sakit. Melihat kenyataan seperti itu, Talha merasa aneh, merasa heran. Kenapa? Loh, bukankah mati yang istimewa adalah mati syahid? Tapi kenapa yang dipanggil pertama adalah sahabatnya yang meninggal karena sakit? Tidak lama setelah itu kemudian ada panggilan yang kedua. Wahai fulan bin fulan, masuklah kepadaku. Lalu sahabatnya yang nomor satu tadi yang mendapatkan mati syahid dipanggil di urutan kedua. Ya, ayat ketiga, ya, panggilan ketiga tentu yang memanggil Talha. Dari dalam surga kemudian terdengar, wahai Talha, kembalilah ke duniamu karena kau belum saatnya masuk dalam diri. Nah, mendengar jawaban itu Talha terbangun dan dia merasakan keterkejutan. Kenapa? Seolah-olah dia ditolak oleh surga. Itu yang menyebabkan dia kaget, bahkan dia ini nangis ketika bangun dari tidurnya. Nangisnya itu karena merasa ditolak oleh surga Allah. Apa yang terjadi kemudian? Tidak lama setelah itu Talha ingat kembali jaminan surga dari Rasulullah SAW 2 kali berturut-turut ketika di perang Uhud. Talha mendapatkan 2 kali jaminan dari Rasulullah kalau Talha itu akan masuk surga. Mendengar atau mengingat ya jaminan ini, akhirnya Talha pun mereda kesedihannya. Tapi ada pertanyaan yang menggelayut dalam pikirannya. Apa itu? Kenapa di antara dua sahabat tadi yang mendapatkan panggilan pertama dari surga itu adalah sahabatnya yang meninggal karena sakit? Bukankah mati yang istimewa, mati terbaik itu adalah mati syahid? Akhirnya Talha mempertanyakan kepada para sahabat-sahabat beliau. Mau nanya ke Rasulullah langsung, dia segan dan malu. Makanya dia tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana Talha bin Ubaidillah, para sahabat yang lain pun memiliki pemahaman yang sama. Kalau mati terbaik itu adalah mati syahid, gugur di medan jihad fisabilillah. Tanya ke satu sahabat, tanya ke dua sahabat, semua jawabannya sama. Apa jawabannya? Wahai Talha, itu sebatas bunga tidur saja, tidak perlu dipikirkan. Sampai pada akhirnya cerita mimpi Talha ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah segera memanggil Talha. Ketika Rasul bertanya, Talha, benarkah kamu bermimpi begini dan begitu? Benar wahai Rasulullah, tapi ketika aku tanyakan kepada para sahabat-sahabat itu, mereka semua mengatakan kalau mimpi itu hanya sebatas bunga tidur. Rasul mengatakan, la, tidak. Justru barusan Jibril datang kepadaku menyampaikan keputusan dari Allah, menyampaikan tentang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketetapan itu melalui mimpinya Talha. Apa keputusannya? Ending mimpinya. Ya. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya, bahwa mimpi Talha itu adalah benar. Mimpi Talha itu benar adanya. Alias dua sahabat tadi, dua sahabatnya Talha ini mendapatkan jaminan surga. Nah, barulah kemudian Talha bertanya. Pertanyaan yang menggelayut di pikirannya itu baru disampaikan kepada Rasulullah. Sebentar ya Rasulullah, kalau benar mimpi ini, kenapa kemudian yang dipanggil pertama oleh surga itu adalah sahabatku yang meninggalkan sakit? Bukankah mati terbaik, mati yang istimewa adalah mati syahid, gugur di medan jihad fisabilillah? Kenapa yang dipanggil pertama kawanku yang mati karena sakit? Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, yang jawaban Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, bukankah sahabatku yang nomor 2 itu masih hidup 1 tahun? Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kemudian bertanya berikutnya, bukankah dalam 1 tahun itu sahabatku masih mendapatkan Ramadan? Benar ya Rasulullah. Nah, oleh karena itulah sahabatku mendapatkan 1 kali lagi Ramadan, dan di Ramadan tersebut sahabatku itu mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah yang menjadi sebab sahabatmu yang nomor 2 mendapatkan keistimewaan, bahkan lebih istimewa dari orang yang mati syahid. Allah, inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada derajat yang istimewa
Di kita, negara yang bukan perang negara kita ini, negara damai yang alhamdulillah negara kita ini, berarti tidak dapat dong. Itulah makanya Allah memberlakukan kemahaadilannya. Dengan apa? Dengan menjadikan Ramadan, menjadikan Lailatul Qadar sebagai momentum atau wasilah agar kita mendapatkan derajat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita isi kembali Ramadan ini. Mari kita bangkit